Halo Stopit. Ki ya opo kabar aku niki? Tadi ada IPO listing ya. Apa namanya? MSTI. Apa namanya sih? MSTI Master System apalah gitu. Ya, katanya sih dia itu yang megang semua sistem service dan communication perbankan ya, ini MSTI. Sekali lagi saya bilang, saya nggak bilang bahwa saham ini bakal naik atau turun. Saya nggak bilang, sekali lagi ya, klarifikasi saya. Tadi saya sengaja ngasih bocoran kenapa. Terus terang ya, itu satu ya. Banyak dari kalian yang nggak tahu harus keluar di mana, gitu loh. Saya nggak nebar fear, saya nggak nebar yang namanya fear. Cuma kalau andai pun kalian punya plan, kalian pasti nggak bakal goyang gitu loh. Mau kalian dihantam loss sebanyak apapun, mau kalian dianculkan, dianjlokkan sedalam apapun juga, kalian nggak bakal goyah gitu loh niat kalian. Jadi saya niatnya nggak ada nebar fear di sini. Sini saya bodoh-bodoh amat gitu loh. Entah nanti MSTI bakal naik atau bakal turun, saya nggak bakal pasang, karena apa, plan saya bilang ini masih dalam pantauan dan saya nggak ada rencana untuk pasang dulu. Lah mas, nanti kalau udah naik ratusan persen ketinggalan, ya sudah, emang cuma MSTI aja yang bisa ngasih saya profit ratusan persen gitu. Bu yang punya plan lah gitu loh. Terus saya tadi gimana ya, Eh, oh ya kan, kalau saya ngasih ngasih signal gratis itu pasti follower saya naik. Itu entah kenapa orang-orang itu suka betul sama yang namanya signal-signal gitu loh. Berkali-kali saya kasih tahu, saya nggak nyebar signal. Alasan saya kadang nyebar signal ya karena alasan antara gabut. Satu, dua, ya karena kadang saya kasihan sama mereka yang udah floating masuk kayak gitu, kayak teriak-teriak kayak gitu aja. Saya ngeliat diri saya dulu ketika saya panik gitu loh. Jadi saya ngasih ini, sebenarnya saya nggak tahu bakal naik atau turun. Cuma saya kasih bocoran seperti yang saya pelajari dulu dari teman saya. Intinya itu loh. Tapi yang saya lihat dari semua komentar di sini lah, itu justru malah banyak yang bingung. Malah banyak yang bingung. Bukannya malah kebantu, malah banyak yang bingung. Dan saya sadar bahwa, ini goblok. Ini kesalahan saya. Jadi ya sudah, saya hapus saja. Saya nggak pengen bikin kalian tambah bingung. Sebelum itu saya baca dulu komentarnya kayak gimana. Oh tadi di atas ini setauku ada yang komen agak jelek ya, ngata-ngatain saya kayak ya, segala macam lah, tapi dihapus sekarang kayaknya, atau ada yang hapus, nggak tahu lah, bodo amat. Kalau posisi sekarang volumenya udah 2 kali atau 3 kali. Anda lah, jangan, aku kasih tahu, jangan. Ini bukan, ya udahlah, nggak usah aku hapus. Ini biar jadi monumen kesalahan saya ya, kenapa saya upload ilmu terlarang ini. Ini kalau kata teman saya, ini pedang bermata dua. Buat kalian yang udah tajam intuisinya, buat yang udah paham money flow, ini akan sangat membantu sekali. Tapi buat kalian pemula yang nggak paham money flow, ini malah jadi apa? Fear. Malah jadi rasa takut, sumber rasa takut kalian. Kalian bakal mantengi terus, sedikit gerak dikit gitu aja. Kalian akan merasa kayak, wah ini bakal jebol, bakal breakout. Gitu. Jadi kayak gini ya, kalau kata teman saya, yang harus kamu asah dulu itu bukan ilmu ininya, tapi ilmu kamu dalam menghadapi keyakinan kamu di market. Kamu udah yakin nggak sama saham ini itu loh. Tuh. Jadi terus terang, saya sekali lagi saya katakan, saya nggak ada niat buat ngajari kalian buat jadi trader. Saya nggak ada niat. Saya nggak ada niat untuk ngajari kalian sebagai seorang trader, sebagai seorang pencari profit jangka pendek, nyari profit 5% 10%, saya nggak bakal ngajarin. Dan terus terang ya, saya juga bodoh sih. Kira saya juga bodoh. Masih ngasih kalian signal, kadang masih ngasih kalian clue atau bocoran. Mulai sekarang saya akan berhenti. Saya cuma kasih kalian senjata aja. Mungkin kedepannya saya akan ngasih cara baca PE, price earning ratio, atau PBV, price to book value. Saya akan ngasih. Tapi untuk kayak signal-signal saham apa yang akan saya beli, saya enggak lagi. Jadi terus terang, buat kalian yang merasa kecewa kan, saya merasa bahwa wah ini udah nggak profitable lagi nih, nggak ngasih signal lagi sih,
Silahkan unfollow saya, silahkan unsubscribe saya, silahkan. Aku gak di follow, gak paten. Saya akan ngajari kalian cara buat jadi investor tanpa deg-degan, tanpa jantungan, tanpa ketika kalian jatuh minus terus anak-anak kalian teriak mama, bapak pingsan gitu, terus dibawa ke rumah sakit gitu, terus akhirnya kena penyakit jantung gara-gara sahamnya anjlok gitu. Enggak, saya nggak mau kalian jadi kayak gitu. Saya mau kalian tuh pegang senjata kalian sendiri. Saya mau ketika kalian masukkan saham ke portfolio kalian, itu atas pilihan kalian sendiri tanpa digugat sama analisa siapapun. Ketika ada fear, ketika ada yang menebar berita goblok, ketika ada yang ngatain ini harusnya ke sini, harusnya ke sini, kalian nggak akan goyah. Kalian udah percaya sama perusahaan kalian gitu loh. Itu yang akan saya ajarkan kepada kalian. Bukan masalah ini mau naik ke sini, tiba-tiba kalian guncang. Oh iya kah mas, ini mau naik ke sini mas ya. Satu ya, terus terang lagi, siapapun yang bilang saham apapun akan kemana arahnya, jangan dipercaya kecuali itu sudah kalian teliti sendiri, kalian sudah kerjakan PR kalian. Itu yang lebih penting. Masuk investor kok dengerin kata orang gitu loh. Nah kalau kata orang suruh invest ke perusahaan-perusahaan yang gak jelas tuh gimana coba kalian? Itu duit loh mas, masalahnya mas. Saya nggak katakan MSTI itu jelek loh ya. Saya nggak bilang MSTI ini jelek. Tapi saya nggak pegang MSTI karena saya nggak tahu ini kedepannya bakal dibawa kemana gitu loh. Tapi nanti bisa naik 1000%. Ya sudah, silakan naik 1000%. Yang butuh kaya nggak saya aja. Kalau kalian pengen kaya silahkan. Saya lebih suka kaya dengan cara pelan-pelan gitu loh. Ya mas, tapi saya pengen cepet, pengen kalau bisa tahun depan udah kaya. Ya silakan, monggo, aku nggak nyalakan kok. Kalau aku sih perlahan sambil aku nikmati, nggak dak dikduk, bisa santai sambil aku tinggal peda motoran gitu, enak gitu loh. Prinsip saya sih satu, prinsip saya ya, emang saya hidup cuma sampai besok aja, emang saya hidup cuma sampai tahun depan aja gitu loh. Kita ini panjang gitu loh, jangan hanya kamu trading atau kamu investasi buat hari ini aja gitu loh. Kita buat panjang, kita masih butuh investasi buat anak turun kita, cucu kita, yang lainnya gitu loh. Bayangkan gini, kamu nggak usah mikir norno, kamu nabung saham yang kuat, kapal induk BBRI gini aja ya, yang aku ajarin ya. Emang kalau kamu cuma satu lot, mungkin dividenmu cuma 20.000 gitu kan. Tapi bayangkan, satu tahun itu ada 12 bulan. Kalau per bulan kalian nabung satu lot aja, berarti satu bulan kan udah dapat 12 lot. 10 tahun udah 120 lot. 120 lot itu kalau kamu kalikan itu loh, 20.000 dapat berapa coba? Ayo, dapat berapa? 2.400.000. Kalian santai-santai tanpa mengharapkan bantuan dana dari pemerintah dapat 2.400.000 loh. Itu 10 tahun. Bayangkan kalau kalian rutin 40 tahun sampai saat kalian pensiun. Kalian dapat berapa coba? Dapat 12 juta. 12 juta bagi 12 berapa? 1 juta. Berarti kalian per bulan dapat dana gratis 1 juta. Tanpa ngapa-ngapain. Nggak pengen kah kalian kayak gitu? Tanpa ngapa-ngapain, tanpa pusing mikirin market gitu loh. Itu loh, kalian investasi itu bukan untuk besok atau untuk minggu depan atau untuk tahun depan aja. Justru menurut saya perusahaan terbaik yang saya pegang sampai sekarang itu perusahaan yang udah saya pegang selama 3, 5 sampai 10 tahun. Gak ada perusahaan yang saya pegang cuma 2 hari 3 hari, kecuali kalau saya iseng. Terus terang ini akun iseng, ini akun Stockbit, ini akun iseng. Jadi kalau kalian mau ikuti ya kalian delewer. Karena apa? Karena bisa jadi besok saya udah ganti emiten gitu loh. Ini akun scalpingan. Yo mas, saya pengen scalpingan kalau sampean. Jangan, kalian pemula, dana masih kecil. Kalau dana kecil itu hilang, nangis. Gitu loh. Saya kasih tahu ya. Kalau udah tahu dana kalian kecil, yang harus kalian lakukan adalah ngembangin dana itu, kalian tabung di saham yang bertumbuh. Nanti kalian nabungnya itu dibantu sama kenaikan harga saham. Gitu loh. Jadi berarti gini, kalian nabung 100.000. Nah, kalian nabung selama setahun kan mungkin cuma dapat 1.200.000 kan. Tapi dibantu sama market itu bisa jadi 2 juta loh. Gitu loh. Jadi nabung sekalian dibantu sama kenaikan harga market. IHSG itu namanya apa nama lainnya coba? Kalian ingat nggak? Nama lainnya IHSG itu pasar modal. Bukan pasar judi. Jangan pertaruhkan resiko kalian ya, nggak kalian tahu di sini. Ini pasar di mana kalian bisa nyari modal di sini. Kalian bisa nabung sambil nyari modal. Entah modal buat nikah, entah modal buat beli motor, entah buat beli mobil, entah buat beli apapun. Gitu loh.
Sorry, emosi, saya emosi, terus terang saya emosi. Kenapa? Nggak, masalah, saya udah berkali-kali ngasih tahu ke kalian gitu loh. Dan ini ya, aku nggak ngasih tahu buat kalian yang udah rencana sama MST. Kalau kalian punya rencana, kalian udah dalami ke dalamnya kayak gimana, boleh silakan kalian hold. Kalian tahu perusahaan ini mau dibawa kemana, silakan hold. Yang aku marah adalah kalian yang nggak punya plan di saham ini, cuma ikut hype-nya aja, cuma dari kata orang. Terus pas dia turun dikit, turun 10% udah, mas ini gimana, tolong mas, tolong saya gimana mas, gitu loh. Coba kayak gimana kayak gitu. Siapa yang pusing coba? Gitu loh. Aku kasih sebuah kisah buat kalian ya, sebuah cerita cerita yang sangat mengharukan buat kalian. Terus terang saya kayak gini tuh bukan sekarang aja. Saya ngajar, saya ngasih ilmu, saya sharing-sharing kayak gini udah bukan sekarang aja, tapi dari dulu. Dari pertama saya kenal saham, saya langsung sharing-sharing gitu loh. Oh, dari 2 tahun setelah saya kenal saham, gitu loh. Nah, salah satu orang yang berapa tahun kemarin itu saya ajarin saham itu ada 2 orang. Ya saya sebut aja namanya Mas Andi, satunya namanya Mas Widi, Mas Widi. Nah, 2 orang ini sebenarnya masih banyak, cuma yang paling bikin saya terharu itu 2 orang ini. Terus terang, salah satunya Mas Andi. Dan itu pertama kali saya ajarin karena aku kerjakan sebelahan sama dia. Dia kerja di salah satu toko retail besar di Indonesia. Ya kalian tahu namanya lah. Pokoknya warnanya merah. Toko merah itu dia kerja di sana dengan gaji UMR Surabaya. Sedangkan saya kerja itu di restoran sebelahnya, depannya pas seberang jalan. Kita sering ketemu karena aku sering belanja di sana gitu. Sampai suatu ketika dia itu sering dapati saya itu ngomong masalah finansial dan dia tertarik, mas saya ajarin dong mas masalah cara nabung-nabung kayak gitu gitu loh. Lah karena saya juga entah kenapa simpati ya, saya ajarin juga masalah gimana caranya nabung tapi bisa kekumpul cepet, bisa dibantu sama market gitu loh. Saya ajarin nabung saham, dia bingung, alamak saham itu mainannya orang-orang punya duit mas, mainannya orang yang udah kaya, kalau saya uangnya kecil-kecil. Lu enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kamu nabung di yang aman-aman aja, nabung kapal induk BRI, aku bilang gitu. Nabung aja terus, aku bilang. Caranya gimana mas? Analisa kalau kita beli di mana? Enggak usah analisa. Kamu kalau kamu tanggal berapa gajian? Tanggal sekian mas, tanggal 20 gitu. Ya sudah. Tiap tanggal 20 kamu bisa nyisihin berapa? Kalau sekitar 500 600 bisa aja mas. Nah, boleh. 500.000 itu kamu belikan satu lot saham BRI. Gitu loh. Dan dia lakuin itu terus sampai suatu saat dia memutuskan untuk resign. Karena apa? Dia mau dipindah ke Kupang. Kalau dia dipindah ke Kupang, dia kejauhan dari tempat tinggalnya. Karena ternyata sebentar lagi dia mau nikah. Gitu loh. Dia mau nikah. Ah, saya senang dong dengernya dong. Oh, temen dong mau nikah loh. Terus dia resign, dia keluar dari toko merah itu. Pas itu dia ngasih undangan ke saya. Nanti datang ya, mampir ke rumah saya, bilang kayak gitu. Ya udah dong, pas hari hanya saya datang, dia nikah ya sederhana sekali, cukup sederhana lah. Pas itu saya mau amplopi dia, pas mau diamplopi ditampel tangan saya. Jangan mas, kalau masnya ngamplopi lagi saya khawatir nggak bisa balikin. Lo kok bisa? Karena yang mas kasih itu udah terlalu besar. Percaya nggak, ini panggung, ini dandanan rias nganten, bahkan semua ini mas yang kamu makan sayur-sayur ini mas, itu dari uang hasil saya nabung saham di BRI. Makasih loh mas, saya nggak bisa balikin. Dia bilang kayak gitu. Dingin hati saya rasanya pak, langsung nyes di hati saya rasanya pak. Udah bantu orang aku ternyata ya. Oh iya iya iya. Yang kedua Mas Widi, kalau dia itu teman satu kantor saya, teman satu resto. Hmm. Dia udah punya istri dan baru aja menikah. Terus dia itu pengen nabung. Dia bilang ke saya, mas, ajari saya nabung mas, biar cepat gimana. Soalnya ini gajiku nggak cukup kayaknya mas kalau buat lahiran mas gitu. Soalnya kayak kayaknya sih istriku ini kan dari keluarga mampu kan. Jadi kayaknya kalau kalau dia aku ajak di puskesmas atau di tempat-tempat kecil gak mau deh, maunya di rumah sakit gitu. Tapi saya gak mau minta bantuan orang tuanya mas, saya pengen mandiri. Ya sudah, saya ajari dia nabung saham yang murah-murahan. Bahkan saya riset sendiri buat gimana saham yang mau naik kayak gimana. Tapi saya berpikir lagi, kalau saya berikan dia saham yang risikonya tinggi, itu loh buat dia lahiran. Iya kalau pas lahiran dia itu sahamnya masih plus atau 0% nggak turun lah setidaknya lah. Nggak apa-apa. Tapi kalau malah minus,
pas lahiran dibutuhkan. Gimana coba? Seberapa besar dosa saya kalau gitu? Akhirnya saya pilih yang aman-aman saja. Balik lagi ke kapal induk lagi berarti. Karena apa? Cukup 20% aja kayaknya itu. Setidaknya bisa nambah buat bantu dia buat modal nikahan. Gitu loh. Buat modal nikahan. Buat modal lahiran. Dan tahu apa? Dia nabung itu 1 juta langsung. Karena dia pengen, ya setidaknya buat dana cadangan lah. Dia nabung sampai genap setahun. Dan hari H udah ya setahun lebih sedikit lah. Udah hari H, istrinya mau lahiran, dia libur. Kemudian dia nggak berapa lama dia ngajuin resign. Dia ngajuin resign lagi. Saya sering ngobrol sama dia, katanya dia bilang itu proses kelahirannya lancar dan segala macam lah. Ya saya bersyukur gitu. Sampai suatu ketika tiba-tiba dia ngechat saya, Mas ayo ketemuan Mas, ngopi. Dia bilang gitu, diajak ngopi di suatu warung daerah mana ya, daerah Ayani Surabaya. Pasti kalian kalau orang Surabaya, orang Jawa Timur tau lah, Ayani itu jalur poros dia itu. Di situ saya diajak ngopi. Tiba-tiba dia bawa anaknya yang waktu itu masih umur berapa ya, umur 3 bulan kalau nggak salah. Dia sodorkan ke saya bilang gini, Mas mau nambahin nama nggak Mas gitu. Hah? Aku kaget dong. Mau nambahin nama nggak? Hah? Kenapa memang? Makasih loh Mas. Langsung dia ngerangkul saya. Dia bilang, makasih loh Mas. Tahu nggak, istri saya itu sebenarnya nggak bisa disuruh lahiran biasa secara normal. Karena apa? Karena ada suatu hal yang dokter nyarankan dia harus dioperasi sesar. Dan operasi sesar itu mahal sekali Mas. Dia bilang kayak gitu. Terus akhirnya gimana Mas? Berkat Masnya saya nabung di saham yang Masnya sarankan itu Mas. Ternyata keuntungannya itu cukup. Tinggal nambahin dikit aja udah bisa dibuat operasi sesar Mas. Kalau andai kan saya nabung normal mungkin malah gak cukup Mas. Gitu loh. Dia ngerangkul saya, diterima kasih. Dan saat itu saya mulai sadar, ternyata sharing ilmu itu enak ya ternyata ya manfaatnya. Walaupun saya nggak dapat apa-apa, tapi ada perasaan nyaman ketika yang saya tolong itu ternyata dia bersyukur, dia berterima kasih, dia mendapatkan manfaatnya. Jadi saya ngerasa saya belajar ini semua itu nggak sia-sia gitu loh, nggak saya pakai sendiri gitu. Yang bisa kalian ambil dari cerita ini apa gitu loh, kalian harus tahu ini pasar modal bukan tempat untuk meresikukan dana kalian, tapi buat tempat nyari modal. Coba cek video saya tentang pentingnya tujuan berinvestasi. Coba cek. Bahwa di sini saya jelaskan bahwa kalian yang nggak punya tujuan untuk investasi, kalian akan kehilangan patokan. Ini uang mau seberapa banyak yang kalian raup dari sini, gitu loh. Kalian akan kehilangan patokan. Kalau kalian cuma pengen kaya aja, terus terang, banyak cara buat jadi kaya. Tapi kalau kalian pemula, awalnya pemula, lebih baik kalian punya tujuan dulu. Biar kalian tahu rasanya menunggu. Biar kalian tahu, menunggu ternyata enak ya, menunggu ternyata menghasilkannya gitu. Setelah kalian mencapai tujuan kalian yang pertama, gitu loh, kalian udah punya modal lagi buat masuk lebih besar. Silakan, kalian udah hafal polanya, udah lihat, ternyata harus gini ya, biar duit kita berkembang gitu loh. Jadi lebih baik ya daripada plus 100%. Lebih baik gak kehilangan sama sekali gitu loh. Daripada ketinggalan, lebih baik gak kehilangan sama sekali gitu loh. Lebih baik gak dapat apa-apa. Kalau saya ya, karena saya udah pernah ngerasain kehilangan di sini, jadi saya mungkin lebih trauma dan lebih menjauhi resiko. Saya lebih menjauhi resiko. Walaupun tetap aja saya lebih sering dapat saham yang kadang nggak nyangka gitu loh. Kupikir bakal naik 20%, ternyata naik 100%, ternyata naik 200%. Nggak nyangka aja gitu loh. Nggak nyangka aja. Pasti momentum akan jemput kok kalau perusahaannya kita pegang itu berkualitas. Gitu loh. Oke, sudah ada Nisha ya. Oke, semoga bisa ambil pelajaran dari video ini. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Semoga portfolio kalian baik dan sampai jumpa di video selanjutnya.